Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Radian Prayoga Citamuning dengan NIM akhir 241 bersama Bapak siapa? Pak Siswandi. Dan kali ini kami akan melakukan wawancara singkat mengenai pengurangan pencemaran udara di kota dengan menggunakan energi yang lebih bersih. Sebelumnya Pak Siswandi ini tahu tidak Pak bahwasanya di Indonesia sendiri pencemaran udara melalui asap pabrik, asap kendaraan bermotor, bermobil itu sangat-sangat membuat kualitas udara di Indonesia ataupun kita bilang di Surabaya lah Pak, itu sangat buruk dibandingkan daerah-daerah yang memang didominasi oleh pepohonan dan tanaman-tanaman hijau di luar sana Pak. Ya, oke. Memang akhir-akhir ini jumlah kendaraan bermotor ya otomatis sekarang pakai energi yang tak terbarukan ya. Jadi kayak solar, kayak bensin otomatis menimbulkan pencemaran lingkungan yang saya kira sangat mengganggu kualitas hidup dari masyarakat ya, terutama kualitas udara utamanya di lingkungan perkotaan ya. Sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap warga negara itu berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat ya, itu hak. Artinya apabila ada pencemar itu otomatis harus bertanggung jawab apa yang mereka lakukan. Jadi penyuluhan kepada masyarakat ya, himbauan kepada masyarakat untuk hidup bersih dan tidak mencemari lingkungan itu harus masif dilakukan ya. Pencemaran itu terdiri dari pencemaran udara, pencemaran air ya, pencemaran tanah ya. Artinya kualitas hidup itu adalah tanggung jawab bersama. Otomatis dari awal misalnya kalau Surabaya saya lihat sudah sangat bagus sekali ya. Jadi banyak dibangun taman-taman hijau menyerap polusi. Kemudian saya lihat kemudian banyak fasilitas atau infrastruktur yang menunjang terjadinya kehidupan atau menjamin masyarakat bisa mendapatkan lingkungan yang atau kualitas lingkungan yang baik untuk kesehatannya. Kemudian saya lihat juga mulai dari kota-kota selain Surabaya juga mulai masif dari perencanaan tata kota atau master plan itu sudah mulai tertata. Jadi karena mengingat belum ada semacam regulasi yang mengatur. Kita ketahui banyak kendaraan bermotor sangat banyak sekali, dan okelah kemacetan itu pun mempengaruhi juga karena akibat dari pembakaran yang dilakukan oleh kendaraan tersebut, polusi menjadi tersebar dan itu dihirup oleh warga, bukan anak kecil ya, orang tua ya, balita, itu akan sangat berdampak. Alangkah baiknya apabila seluruh masyarakat sadar akan perlunya kebutuhan akan hidup yang bersih dan sehat dengan mendapatkan lingkungan yang sehat, baik itu kualitas udara, kualitas air maupun tanah tempat kita berpijak. Gitu. Oke, terima kasih Bapak atas jawaban dan pendapat soal salah satu pertanyaan saya tadi. Dan mungkin saya akan memberikan juga beberapa pertanyaan mengenai topik kita.
yakni mungkin kita masuk dalam pertanyaan pertama. Menurut Bapak, apa saja dampak terbesar akibat polusi udara terhadap penduduk yang terdampak? Monggo Pak, silakan dijawab. Tentu akibatnya itu tidak langsung dirasakan. Sebagaimana di awal saya sampaikan bahwa polusi udara, ya, polusi air juga polusi tanah itu akan kita rasakan dampaknya otomatis beberapa tahun atau jangka panjang. Artinya jangan sampai kita itu sekarang berbuat tapi akibatnya ditanggung oleh generasi kita mendatang. Padahal generasi kita mendatang membutuhkan tantangan yang besar di era globalisasi ini, menjadi generasi yang tangguh dan kuat, karena ke depan itu banyak tantangan persaingan global, karena sekarang ini apapun produksi, ya, produk, ya, kemudian segala macam atau segala bidang pekerjaan, ya, segala macam termasuk tenaga kerja asing, ya, itu semua bisa masuk ke berbagai negara termasuk negara kita. Jadi generasi yang kuat, generasi yang baik ke depan itu adalah harapan kita saat ini, ya. Jadi bertanggung jawab atas bijak terhadap pengelolaan lingkungan adalah warisan terbaik untuk anak-anak cucu kita ke depannya, gitu. Oke, selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi. Apa saja faktor yang berpengaruh besar dari penyebab polusi udara tersebut, Pak? Polusi udara itu disebabkan itu sangat kompleks sekali. Jadi dimulai dari rumah tangga. Jadi kita biasakan dari lingkungan rumah tangga itu mendidik anak-anak kita untuk, katakanlah, satu, membuang sampah pada tempatnya, ya. Kemudian membuat ventilasi udara di rumah kita sebaik mungkin, ya. Jadi itu dimulai dari awal, ya, mulai dari lingkungan yang terkecil kita, ya, di rumah tangga kita masing-masing. Kedua, perencanaan lingkungan di setiap daerah, ya, itu juga sangat mempengaruhi. Misalnya infrastruktur atau jalan-jalan atau saluran air, ya, itu juga katakanlah perencanaan pembangunan yang baik, ya, di suatu daerah atau di suatu tempat tertentu itu juga menunjang, ya. Kemudian yang ketiga adalah kendaraan. Tadi sudah di awal disinggung, kendaraan itu memang regulasi tentang pembatasan kendaraan itu memang belum ada, ya. Sekarang dimanapun macet, tidak di Surabaya saja tapi di mana-mana macet, otomatis itu akan menjadi kumpulan sumber polusi udara, ya, pada suatu saat, ya. Kemudian selanjutnya itu adalah industri. Jadi pemetaan di mana kawasan industri itu atau master plan perencanaan pembangunan kawasan industri itu sangat mempengaruhi. Di samping itu industri juga harus mentaati peraturan-peraturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hari ini di setiap daerah ada dinas lingkungan hidup, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, itu harus ada pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan tersebut, misalnya pengecekan emisi, kemudian
pengecekan limbah industri, baik itu kadar BOD maupun COD-nya, ya, itu harus betul-betul sesuai dengan regulasi yang sekarang berlaku. Kemudian memang regulasi di Indonesia itu sudah ada tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan itu, tapi yang penting adalah pelaksanaannya, prakteknya, ya, harus betul-betul dilaksanakan dengan tanggung jawab yang konsekuen, ya, dengan konsekuen, karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak atau pada seluruh masyarakat. Saya kira itu. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Menurut Bapak nih, apa saja sih tindakan, kan tadi sudah disinggung sedikit lah soal industrial, tindakan dari bisnis industrial sebagai salah satu penyebab besar meningkatnya polusi udara di suatu daerah. Kita ambil contoh di Surabaya saja Bapak. Ya, kita sebagai warga tentu kalau berseberangan atau berdekatan dengan kawasan industri mungkin kita rasakan, ya, misalnya bau-bau yang kurang sedap, kemudian bau-bau yang menyengat, kemudian asap-asap yang kita rasakan sangat menyesakan kalau kita mungkin ada di luar atau di luar rumah, ya, kemudian saluran air yang kadang-kadang tercemari juga oleh limbah-limbah industri itu, saya kira itu perlu penegakan dalam hal ini adalah pemerintah dan dinas-dinasnya yang terkait itu tentu harus secara rutin dan terus-menerus melakukan satu penyuluhan, pembinaan, dan terus mengawasi industri-industri itu agar betul-betul pembuangan limbah dan pembuangan limbah industrinya maupun pembuangan asap atau dari cerobong asap itu betul-betul bisa terus dipantau, terus diikuti agar masyarakat tidak dirugikan dalam hal ini. Memang undang-undang kita itu sebetulnya ada, jadi ganti rugi lingkungan itu ada. Jadi tapi itu biasanya memang harus yang kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Artinya kalau itu belum terjadi, lebih baik kita dari awal sudah melakukan tindakan yang sederhana, katakanlah penyuluhan baik itu penyuluhan secara masif ke setiap perusahaan, kemudian masyarakat sekelilingnya, ya, agar hal yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan itu terjadi. Saya kira itu. Oke, mungkin cukup sekian saja Bapak tentang wawancara kita hari ini mengenai pengurangan pencemaran udara di kota dengan menggunakan energi bersih. Ya. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya Bapak. Ya, sebelumnya juga saya sampaikan barangkali apa yang sampaikan ini kurang karena kita sebagai warga biasa. Ya. Halo Mas. Siap. Selamat sore, mohon maaf mengganggu ya. Jadi jadi di sini saya ada tugas dari kampus untuk mewawancarai salah satu pedagang yang ada di pinggir jalan, Ya. tentang bagaimana pedagang tersebut merasakan polusi udara yang ada di sekitarnya. Nah, sebelum saya memberikan pertanyaan, perkenalkan nama saya Ridho Mulyawan Arfa dari program studi ilmu hukum. Nah, kalau boleh tahu nama Masnya siapa? Namanya Mas Zeri. Mas Eri. Ya, baik Mas ya, nggak usah lama-lama, jadi kita langsung masuk ke pertanyaannya aja. Pertanyaan yang pertama, apa saja dampak terbesar akibat polusi udara kepada penduduk? Ya paling
banyak ya itu apa ya pernafasan. Itu kayaknya kendaraan itu apa dan lain-lain lah, asap-asap atau lain-lain lah. Oh iya, merusak pernapasan Iya. penduduk gitu ya, menjadi membuat kayak sesak napas, kurangnya ini, Kurang nyaman. kurang nyaman. Oh iya ya. Jadi pertanyaan kedua Mas, jadi apa saja faktor yang berpengaruh besar penyebab polusi udara? Jadi faktornya itu penyebab polusi itu apa ya kira-kira? Kalau di pinggir jalan ya paling banyak itu dari kendaraan, dari asapnya kendaraan itu paling banyak itu. Oh, dari asap-asap motor gitu ya? Mungkin karena motornya kurang ganti oli Ya, atau itu bisa saja atau ya adanya pabrik-pabrik itu yang Hmm, apa, limbahnya atau banyak baunya itu. kalau pembakaran sampah yang bebas itu ini enggak Mas? Apa itu juga nggak sih penyebabnya? Ya itu termasuk tapi kan itu di tempat tertentu itu kata Oh. sampah jauh dari lingkungan katanya. Oh iya, baik Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja langkah serta proses yang membantu meminimalisir polusi udara? Apa proses untuk bisa mengurangi polusi udara di Ya, sekitar kita? kalau di sekitar jalan ya termasuk ya itu banyaknya penghijauan termasuk apa Oh, penanaman. penanaman pohon atau lain-lain lah bunga atau sementing banyaknya penghijauan. Oh, banyaknya penghijauan ya. Oh ya, baik Mas. Terus pertanyaan keempat, apakah pencemaran udara ini dapat diminimalisir serta apa saja tindakan pemerintah yang harus dilakukan untuk menanggulangi pencemaran tersebut? Kalau di kota ya termasuk ya kan di situ kurang kalau di kota itu banyak tumbuhan kan kurang. Kalau di desa kan banyak tanaman, Oh pertanian iya. kan banyak. Nah, kalau di kota ya termasuk di situ apa bikin taman banyaknya bunga atau pohon yang lain-lain itu termasuk caranya. Oh iya. Jadi untuk tindakan pemerintah ini bisa pada pemerintah mungkin memperbanyak tumbuhan atau membuat tanaman di kota karena kita ketahui di kota itu terlalu banyak kayak gunung-gunung yang tinggi ya sehingga mengurangi kayak tanaman, pohon dan lain-lain. Oh iya Mas. Nah, untuk pertanyaan terakhir, apa saja tindakan dari pabrik dan bisnis industri sebagai salah satu penyebab pencemaran udara ini? Kalau dari pabrik apa saja? Dari pabrik ya termasuk Sarannya apa saja Mas? Tindakan dari pabrik? dalam pembuangan limbah Oh, dari atau asapnya itu harus dipikirkan yang lebih baik Oh, gimana setidaknya tidak mengganggu dari lingkungan atau masyarakat. oh iya. Jadi harus lebih dikontrol Mas ya. Harus dikontrol. Iya Mas, makasih Mas. Ya, Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan nama saya Ridho Mulyawan Arfa dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Jadi di sini sih ada tugas Kak untuk mewawancarai bukan salah satu sih atau kayak mencari seseorang untuk diwawancarai seperti kayak pelari atau atlet gitu Kak. Nah, kebetulan saya tahunya Kakak ini Kak Amel dan Kak Nel ini atlet pelari ya. Nah, di sini saya mau tanya Kak tentang bagaimana polusi udara yang terjadi di sekitar kita pada saat Kakak melakukan lari atau melakukan jogging gitu Kak. Nah, saya mau tanya Kak, menurut Kakak dampak terbesar akibat polusi udara kepada penduduk itu apa sih Kak yang biasanya? Biasanya ini sih di gangguan kesehatan ya, kayak lebih pernafasannya tuh kayak karena saya pelari ya, jadi pernafasan tuh jadi kayak susah gitu loh. Oh, jadi susah. Kayak ya gangguan pernafasan gitu-gitu akan akibat dari polusi gitu. Kalau Kak Nelly? Kalau dari aku sih mungkin dampak terbesar dari polusi-polusi yang ada di sini kalau kita lagi lari ya itu kayaknya berdampak bagi pernapasan kita terhadap paru-paru ya, terutama kayak misal nih kalau lagi lari terus tiba-tiba kayak ngos-ngosan terus sakit paru-parunya gitu. Oh, iya Kak. Iya juga sih, betul ya Kak. Jadi, semisal dampak yang besar bagi penduduk itu mungkin karena polusi udara itu pernafasan ya utamanya ya. Ya Kak. Jadi untuk pertanyaan kedua, apa saja faktor yang berpengaruh besar penyebab polusi udara Kak? Jadi polusi udara itu faktor penyebab utamanya apa Kak kira-kira? Kayak ini sih mungkin kendaraan motor Oh, dari knalpotnya itu kan. Iya. Terus ini asap pabrik. Oh, asap pabrik. Iya. Terus
juga pembakaran dari batu-batu bara, terus minyak bumi. Oh, Jadi, pembakaran. ya. Bakaran sampah juga Sampah. bisa. Oh, iya Kak, ya ya. Jadi penyebabnya itu ya yang kayak pabrik-pabrik polusi udara itu menyebabkan polusi udara yang sangat besar sebenarnya. Ya. Baik Kak, untuk pertanyaan ketiga, apa saja langkah serta proses yang membantu meminimalisir polusi udara Kak? Langkah apa saja yang bisa ini? Ini ya penghijauan mungkin ya, penanaman pohon-pohon gitu, Oh, penghijauan. regulasi lingkungan untuk mengurangi dari tersebarnya polusi udara. Itu nanti kan kalau misalnya kita kayak kayak tanam tumbuhan tuh kan bisa meminimalisir udara kita jadi lebih bersih gitu. Karena Oh, diserap oleh tumbuhan kan. iya Kak. Ya. Terus baik Kak, tadi sudah 3 pertanyaan ya. Pertanyaan keempat, apakah pencemaran udara ini dapat diminimalisir serta apa tindakan pemerintah setempat untuk bagaimana caranya untuk menanggulangi penyebab pencemaran tersebut? Mungkin membuat regulasi yang apa ya, ketat terhadap kendaraan-kendaraan gitu loh. Oh, kendaraan. Ya, kendaraan-kendaraan yang mungkin olinya bisa diganti kali. Oh iya. Biar nggak kayak asap-asap dari Iya, knalpotnya Kak, itu iya, loh iya. ya. Gitu. Ya Kak, untuk pertanyaan terakhir, apa saja biasanya tindakan dari pabrik atau bisnis industri sebagai salah satu penyebab pencemaran udara ini? Dari pabrik ya. Iya, kalau dari pabrik biasanya. Mungkin gunain filter udara kayak apa ya namanya, bisa buat ngurangin asap dari pembuatan pembuatan. bahan-bahan dari pabrik tersebut ya, kayak gitu. Oh, Digunain filter di kayak cerobong, kan banyak tuh pabrik-pabrik yang iya Kak. kayak itulah. Ya Kak, baik ya Kak. Jadi terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya atau UNTAK. Hari ini saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Pak Lasidin. Dengan Bapak Lasidin, yaitu mengenai judul dari kelompok kita, yaitu pencemaran udara menggunakan energi bersih. Ya. Ya, Bapak, yang pertama itu apa saja dampak terbesar akibat polusi udara kepada penduduk yang terdampak? Ya, yang pasti banyaknya masyarakat yang kena ispa. Terus yang kedua, apa saja faktor yang berpengaruh besar penyebab polusi udara? Pertama banyak kendaraan yang di kota semakin padat, juga termasuk juga adanya pabrik-pabrik yang kurang memperhatikan lingkungan. Terus yang ketiga, apa saja langkah serta proses untuk membantu meminimalisir polusi udara? Yang pertama dari masyarakat sekitar, kalau memang ada pabrik-pabrik yang kurang memperhatikan lingkungan, ya disampaikan kepada pemerintah setempat, dan pemerintah setempat harus segera action untuk memberikan teguran, tindakan atau yang sampai pabriknya. kepada pabrik-pabriknya. Oke. Yang keempat, apakah pencemaran udara dapat diminimalisir serta apa tindakan pemerintah setempat untuk menanggulangi penyebab pencemaran tersebut? Kalau meminimalisir bisa dengan banyaknya, yaitu penanaman pohon seperti di tengah kota. Yang kedua juga selalu aktif untuk mengontrol pabrik-pabrik yang kira-kira mencemarkan udara. Oke. Yang terakhir, apa saja tindakan dari pabrik dan bisnis industri sebagai salah satu penyebab pencemaran udara? Mereka harus memperhatikan dampak-dampak dari mereka supaya tidak berkembang lebih lanjut, dan mungkin bisa cerobong yang lebih tinggi supaya pencemaran itu langsung ke atas, bukan ke masyarakat sekitar. Ya. Terima kasih, itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu pengendara motor, yaitu kenalkan kami dari kelompok 2, yaitu ingin yang berjudul tentang polusi udara menggunakan energi bersih. Ya, hari ini saya akan mewawancarai salah satu pengendara. Dengan Bapak siapa? Dan Bapak Rahmat.
dengan Bapak Rahmat ya. Ya, saya akan bertanya beberapa pertanyaan mengenai polusi udara yang ada di kota ini. Nah, yang pertama itu apa saja dampak terbesar akibat polusi udara kepada penduduk yang terdampak? Dampaknya itu ya memang dari segi pernapasan atau dari kesehatan memang ya, Sesak gitu ya? Sesak ya gitu. Bikin sesak nafas. Ya itu. Nah, yang Karena asap-asap dari mobil motor itu gitu. mobil, kendaraan, Iya, kendaraan, pabrik kendaraan. dan lain-lain ya. Kemudian apa saja faktor yang berpengaruh besar penyebab polusi udara? Ya penyebabnya itu tadi kayak ini mobil, kendaraan motor ya dan sebagainya lah, atau industri-industri yang ada di dalam kota ini Surabaya termasuk. Kemudian apa saja langkah serta proses yang membantu meminimalisir polusi udara? Kalau bisa sih untuk meminimalisir masalah polusi udara itu ya kayak Penghijauan dengan Ya. menanam pohon-pohon. ya banyak penghijauan Ya. supaya asap-asap yang dikeluarkan itu kan bisa Terserap terserap dari oleh pohon-pohon tersebut. pohon-pohon tersebut gitu. Oke. Yang keempat, apakah pencemaran udara dapat diminimalisir serta apa tindakan pemerintah setempat untuk menanggulangi pencemaran tersebut? Pemerintah juga harus untuk membantu supaya polusi-polusi ini sudah nggak tercemar di lingkungan itu. Ya itu tadi kalau bisa ya ini ada kayak gebrakan-gebrakan baru ya seperti molis ya, mobil listrik atau itu supaya mengurangi polusi udara di kota-kota ini. Jadi pemerintah harus lebih fokus pada polusi udara yang ada di kotanya. Iya, Pemerintah. ya, dan sekitarnya gitu aja. Ya, yang terakhir, apa saja tindakan dari pabrik dan bisnis industri sebagai salah satu penyebab pencemaran udara? Mungkin kayak langkah-langkah dari pabriknya itu harus kayak gimana supaya meminimalisir dari pabrik tersebut? Ya kalau bisa sih pabrik-pabrik tersebut jangan sampai ada yang berdiri di tengah kota. Kalau bisa di Pinggir. Ya di pinggir-pinggir kayak jauh dari kota lah, sekitar 30 km gitu. Terus pembuangan limbah-limbahnya itu harus nanti dibuang ya agak jauh lah supaya nggak pencemaran ke masyarakat kota. kecil atau ke kota itu. Terus dan asap-asapnya itu tidak menimbulkan ke kita itu supaya rakyat-rakyat apapun manusia-manusia itu biar tidak sehat gampang gitu. sakit. Iya, tidak sakit gitu. Sudah Pak, sekian itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.